Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Khaironisa dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan pada keamanan pasien di EHR. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai macam-macam kesalahan beserta contohnya. Baik, kita mulai saja. Untuk macam-macam kesalahan yang pertama yaitu kesalahan identifikasi pasien. Contohnya yaitu kesalahan petugas dalam melakukan input nama pasien. Dengan kesalahan petugas dalam melakukan input pasien ini, apabila pasien akan berobat ulang, maka nama pasien yang dicari tidak tersedia, atau apabila nama yang diinput saat melakukan pendaftaran sama dengan nama pasien lain, maka pasien tersebut kemungkinan akan menggunakan identitas pasien lain. Kemudian, kesalahan yang kedua yaitu sistem EHR tidak tersedia. Contohnya, terjadinya kerusakan pada sistem EHR. Dengan adanya kerusakan pada sistem EHR, sehingga sistem tidak dapat digunakan sampai saat sudah dilakukan perbaikan. Kemudian, yang ketiga, kegagalan memahami peringatan. Contohnya yaitu petugas tidak memahami peringatan pada sistem EHR. Apabila petugas tidak memahami peringatan pada sistem EHR, maka hal tersebut akan menyebabkan keamanan data pasien terganggu karena dapat menyebabkan kesalahan dalam informasi pasien. Kemudian yang keempat, error pada sistem. Contohnya yaitu adanya gangguan pada sistem. Dengan adanya gangguan pada sistem, maka dapat menyebabkan kegagalan dalam melakukan input atau mengirimkan informasi pasien. Yang selanjutnya yaitu gagal mengidentifikasi dan menemukan data pasien. Contohnya, kesalahan identitas pasien. Sebagaimana pada contoh kesalahan pada identitas pasien yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut dapat menyebabkan gagalnya identifikasi data pasien pada sistem EHR. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesalahan sistem dalam mengukur waktu. Contohnya adalah perbedaan waktu pada sistem dengan komputer. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka dapat menyebabkan petugas kesulitan dalam memahami waktu yang telah diinputkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu salah memilih. Contohnya adalah petugas salah dalam memilih kode diagnosis pada ICD dengan diagnosis pasien. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dokter dalam mendiagnosa pasien pada saat pemeriksaan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu proses yang tidak selesai. Contohnya adalah dikarenakan terjadinya error. Dengan adanya error pada sistem, maka hal tersebut akan menyebabkan proses input data yang dilakukan oleh petugas tidak selesai atau bahkan data-data yang diinputkan akan hilang. Kesalahan yang paling berpengaruh menurut saya yaitu kesalahan identifikasi pasien. Kesalahan yang lain juga sebenarnya dapat dikatakan berpengaruh, akan tetapi masih bisa dilakukan perbaikan. Misalnya, error pada EHR masih bisa diperbaiki dan sistem EHR dapat ditingkatkan agar apabila adanya error pada sistem, data pasien tidak hilang. Akan tetapi, apabila kesalahan identifikasi pasien terjadi, maka kemungkinan akan terjadi kesalahan yang fatal, karena dapat terjadi kesalahan diagnosis atau dokter akan kesulitan karena identitas pasien berbeda. Contoh lain misalnya pasien A bernomor rekam medis XX, pasien B berobat dengan salah identitas dan menggunakan identitas A. Kemudian pasien B dinyatakan meninggal, maka pasien akan dinyatakan meninggal pada informasi pasien A. Padahal pasien A sebenarnya tidak meninggal. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa keamanan pasien dapat disebabkan karena beberapa kesalahan dari petugas yang menggunakan EHR tersebut atau dari sistem EHR itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan atau skill dari petugas dan peningkatan dari sistem EHR untuk meminimalisir kesalahan yang dapat mengancam keamanan pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan.